Talk, strategi, wawasan, dan cerita inspiratif seputar dunia investasi. Hai Seeds Friends, balik lagi di Seeds Talk. Gak kerasa ya kali ini kita udah masuk ke episode podcast ke-8. Kali ini kita akan membahas mengenai investasi, analisis investasi. Dan narasumber kita kali ini adalah Mas Jono, seorang investment analyst, equity research analyst, and equity sales ya. Iya. Halo Mas Jono, boleh perkenalan Hai. mungkin? Ya, halo semuanya. Nama saya Jono Syafi'i sebagai investor dan analis investasi. Dan ya, kali ini saya berkesempatan untuk bersama Seeds untuk berdiskusi bersama. Oke. Mas Jono ini kan katanya background-nya dari civil engineering ya? Iya, betul. Iya, terus kalau boleh cerita sedikit, kok bisa sih terjun ke dunia investasi itu awalnya kayak gimana? Ya, jadi memang dulunya background saya sendiri adalah civil engineer atau teknik sipil yang bekerja di bidang konstruksi. Tapi memang mungkin seiring dengan berjalannya waktu, terutama waktu pandemi ya, kita melihat, dulu saya melihat bidang investasi nih, industri investasi keuangan tiba-tiba melonjak. Dan pada saat itu juga saya memutuskan untuk beralih ke bidang ini karena saya melihat potensi dan masa depannya yang lebih terjamin untuk di bidang investasi. Seperti itu. Oh, jadi karena kayak ada opportunity-nya nih menarik banget nih, akhirnya jadi mau berani untuk terjun ya. Iya, betul. Mas Jono sendiri ada experience nggak sih kayak pernah rugi besar atau untung besar yang bener-bener kayak big moment banget dan itu nggak terlupakan? Ya, kebetulan dulu ini memang momentumnya waktu pandemi ya. Mungkin jadi waktu pandemi kan memang sebelum pandemi COVID itu pas awal 2020 itu kebetulan saya sudah mungkin bukan bermain ya, berinvestasi di saham. Nah, kemudian ketika pandemi datang tiba-tiba semuanya turun dalam tuh. Nah, itu kita pasti semua orang mengalami kerugian besar. Tetapi beberapa bulan setelah pandemi, 3-4 bulan, tiba-tiba bursa saham kembali ramai dan naik dengan sangat luar biasa sampai awal tahun 2021. Jadi kurang lebih selama 8-9 bulan, itu dulu kita mau beli apa aja pasti naik. Di situ tentu saya mendapatkan keuntungan yang lumayan juga. Nah, tapi kan nggak semuanya kalau naik akan naik terus ya. Mulai 2021, pertengahan sampai akhir, itu kebalikannya tuh. Kita beli saham apa aja, turun. Nah, itu juga salah satu kerugian saya yang lumayan besar di situ juga. Jadi habis untung, rugi saat bersamaan. Oh gitu, jadi tuh kejut-kejut jantungnya pasti ada banget ya pas naik, kayak hype-nya tinggi banget. Iya, betul. Pas turun juga mungkin agak sedikit shock gitu ya? Iya, karena kan kita dulu nggak tahu bakal begitu kan. I see, I see. Terus Mas Jono ini kan terhitung masih muda ya. Terus Iya. gimana sih caranya untuk membuat anak muda ini tuh punya pandangan yang positif terhadap dunia investasi gitu. Jadi karena selama ini kan kita kadang punya stigma negatif ya, apa itu investasi bodong atau juga mungkin takut kurang ilmu dan lain sebagainya. Kira-kira menurut Mas Jono gimana? Ya, memang dulunya itu malah beberapa tahun lalu itu investasi itu dipandang sebagai hal yang negatif ya. Karena kan dulu terutama orang-orang tua itu melihatnya sebagai judi atau mungkin dulu memang banyak sekali investasi bodong yang dikemas sebagai investasi, yaitu misalnya money game atau MLM, padahal sebetulnya bukan. Jadi pada dulu memang di Indonesia banyak sekali produk-produk yang bukan investasi tapi dibilang investasi, dan mayoritas mungkin orang-orang seperti kita banyak yang rugi dari situ ya. Jadi kita dulu semua punya sentimen negatif terhadap investasi. Tapi sebetulnya kita harus tahu bahwa investasi yang baik dan benar itu di Bursa Saham Indonesia, di IHSG, itu ada banyak sekali pilihan saham. Dan kalau untuk anak-anak muda tentu harus berinvestasi. Kenapa? Yang pertama, investasi itu memberikan imbal hasil pertumbuhan aset yang tidak terbatas. Jadi kalau misalnya tadi sebagai contoh ketika setelah pandemi ya, itu dalam setahun kalau kita beli saham rata-rata naiknya lebih dari 30%. Nah, sedangkan kalau kita bandingkan dengan cuma nabung di bank atau deposito, itu paling bunganya 3%, 4%, apalagi di bank besar. Itu sangat jauh selisihnya. Itulah alasan paling penting kenapa kita harus investasi, karena supaya kita asetnya bertumbuh gitu. Terus kebetulan saya ini kan pemula ya, dan mungkin Iya. saya juga yakin teman-teman di sini banyak yang dari kalangan pemula. Kira-kira apa aja yang harus dipersiapkan untuk seorang pemula untuk terjun ke dunia investasi?
Nah, kalau ditanya apa yang harus disiapkan, nomor satu pastinya modal dong ya. Nah, tapi tenang aja teman-teman, karena modal itu saat ini mulai dari 100.000 rupiah itu udah bisa. Jadi, misalnya kita sisihkan 100.000 rupiah setiap bulan, karena kan kalau di Indonesia sistem beli saham dengan lot, satu lot 100 lembar. Dengan 100.000 rupiah, kita bisa membeli saham yang harganya maksimal 1.000 rupiah. Itu sangat banyak pilihannya. Saham di bawah 1.000 rupiah per lembar yang kualitas dan kinerjanya bagus. Yang kedua adalah kemauan dan konsistensi untuk belajar. Karena setelah saya masuk ke bidang ini juga, kita nggak bisa berhenti belajar, kita nggak bisa merasa cukup. Setiap hari selalu ada hal baru, selalu ada ilmu yang baru yang harus kita ikutin kalau kita mau maju. Kalau hasil dari investasi kita mau tumbuh seperti itu. Jadi poin yang saya dapat itu pertama harus ada modalnya ya. Yang kedua adalah kemauan belajar. Karena mungkin sebenarnya dua hal itu yang paling penting. Iya, betul. Terus kira-kira yang perlu dihindari apa sih untuk pemula? Kalau ditanya yang perlu dihindari dalam berinvestasi, itu nomor satu adalah ikut-ikutan. Kita nggak boleh ikut-ikutan. Jadi memang kita harus tahu apa yang kita beli, kenapa kita beli, untuk apa kita beli, tujuannya. Itu tentu yang harus dihindari ikut-ikutan. Yang kedua adalah kita jangan mau sampai begini. Jangan sampai kita mau membayar sesuatu untuk hasil yang tidak jelas. Karena kan saat ini juga sangat banyak ya, misal orang menawarkan investasi untuk pelatihan segala macam, tapi sebenarnya isinya nggak ada. Jadi kita harus tahu apa yang kita beli sih. Intinya, makanya tadi 2 poin yang sangat penting adalah modal dan konsistensi dan kemauan untuk belajar, seperti itu. Iya. Wah, menarik banget ya tadi membahas kalau kita tuh nggak boleh ikut-ikutan. Berarti kira-kira poin apa aja sih yang harus dipertimbangkan? Maksudnya faktor utama ketika kita mempertimbangkan untuk membeli saham tuh itu apa aja sih? Iya. Nah, kalau kita ngomong tentang saham kan berarti tentang perusahaan. Kita harus tahu perusahaan apa nih yang kita beli. Dari mulai misalnya mungkin paling gampang, nih perusahaan produknya apa sih? Apakah dia jual makanan? Apakah dia bank, apakah dia jual misalnya batu bara, dan sebagainya. Lalu kita harus mempelajari tuh penghasilan dia berapa, apakah nih perusahaan untung atau rugi, apakah hutangnya besar atau kecil, apakah dia bertumbuh, apakah dia terpengaruh dengan kondisi ekonomi yang tidak pasti. Nah, hal-hal seperti itu disebutkan dengan analisa fundamental. Jadi tentu kita harus belajar mengenai analisa fundamental dari saham yang akan kita beli, gitu. Iya, menarik ya. Jadi ternyata untuk bisa memahami sebuah investasi yang punya potensi, itu juga kita butuh basic ilmu ya, kayak kita tahu analisis fundamental dari perusahaan ini itu apa aja. Jadi supaya kita tuh bukan kita punya reason ketika kita untuk memilih saham mana sih yang kita pilih gitu ya. Iya. Terus saat ini nih kan geopolitik agak runyam ya Mas ya, apalagi situasi misalnya di USA, terus juga ada inflasi di beberapa negara, resesi juga. Itu kan berdampak ke ketidakpastian. Terus gimana cara kita untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak pasti itu saat kita berinvestasi? Nah, sebetulnya kalau kita berinvestasi, kalau ada kondisi apapun sebetulnya kita punya dua pilihan. Yang pertama adalah kita ngikutin nih, kita investasi aktif, yaitu kita ngelihat nih, karena pastinya setiap tahun atau setiap beberapa bulan tuh akan ada sektor-sektor atau industri bisnis yang naik, akan ada yang turun. Nah, kalau tujuan kita, atau mungkin gampangnya, kalau kita punya cukup waktu, ya kita harus melakukan mengatur ulang portofolio saham kita setiap beberapa bulan. Karena misalnya kalau dibilang, oh kalau harga minyak sekarang naik, harga BBM naik, berarti ada industri tertentu yang sahamnya jangan kita beli dulu industri yang lain. Nah, itu kalau misalnya kita punya waktu untuk memperhatikan kondisi pasar modal. Nah, tapi gimana kalau misalnya nggak punya waktu? Ya, satu-satunya cara adalah membeli saham yang mungkin bisa dibilang saham defensif ya, atau saham-saham yang tidak terpengaruh dengan kondisi apapun. Terus kita tinggal aja gitu aja sama bertahun-tahun. Misalnya saham-saham sektor kebutuhan bahan pokok, makanan, atau saham-saham sektor perbankan. Nah, itu kan disebutnya saham defensif. Mau ada kondisi apapun,
mereka tetap akan terus ibaratnya Survive lah ya. survive kayak gitu. Oh iya, menarik ya. Terus gimana sih pandangannya Mas Jono terhadap kondisi ekonomi global saat ini dan dampaknya ke pasar keuangan? Terus apalagi setelah peralihan dari COVID ini mungkin ada perubahan-perubahan yang kayak analisanya kita pengen tahu dong kayak gimana? Iya. Jadi kalau memang kita lihat secara global itu memang mungkin di satu sisi ekonominya udah bertumbuh, tapi di sisi lain itu banyak juga tantangan-tantangannya nih. Tantangan sekarang itu setelah COVID paling banyak dari masalah geopolitik. Misalnya kemarin pembatasan penggunaan batu bara, kemudian pembatasan produksi minyak. Nah, dari dua hal itu aja, itu kan sangat erat dengan geopolitik ya. Biasanya dari negara-negara Eropa, Amerika, China. Nah, kita Indonesia bisa diuntungkan, bisa dirugikan. Kalau untuk yang kita punya komoditasnya seperti batu bara, itu kita diuntungkan. Tapi kalau yang kita tidak punya seperti minyak, itu kita dirugikan. Jadi kondisinya itu adalah lebih ke banyak memang kepentingan-kepentingan yang mengakibatkan saat ini nggak cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia itu pasar modal, pasar saham itu kondisinya lagi kurang gimana ya? Bergairah Kurang gitu ya. bergairah, iya. Terutama karena kenaikan harga energi itu tentunya akan mempengaruhi kenaikan nilai tukar dolar AS. Itu juga negara-negara masih bergantung terhadap dolar AS. Indonesia sendiri terhadap dolar posisinya masih kalah gitu. Jadi memang secara ekonomi sendiri Indonesia cukup bagus, cukup kuat. Tapi untuk tumbuh itu banyak tantangannya gitu. Oh gitu ya. Ternyata Iya, masih tetap challenging ya untuk masih Indonesia challenging, untuk iya. apa ya bisa grow mungkin ya. Betul. Terus kira-kira sebagai seorang investment analis nih, pendapatnya Mas Jono mengenai pasar saham di Indonesia ini kayak gimana sih sekarang? Ya, kalau kita ngomong pasar saham di Indonesia sendiri, sebetulnya sangat menarik nih. Karena kan dari mungkin pertama, setiap tahun ada lebih dari 30 perusahaan yang IPO, yang mau mencatatkan sahamnya di pasar modal. Itu pastinya karena di Indonesia sangat menarik ya. Jumlah investor pasar modal di Indonesia terus bertumbuh. Terakhir kalau nggak salah udah sekitar 11 juta dari 270 juta. Tapi itu masih sangat kecil. Kalau misalnya kita bandingkan negara-negara maju itu jumlah investornya bisa udah 50% dari jumlah penduduk. Kalau kita kan 10% aja belum ada. Jadi peluang dari jumlah investor itu ke depannya masih sangat panjang. Yang kedua, banyak sekali perusahaan di Indonesia yang bagus, tapi sahamnya itu belum dikenal sama masyarakat begitu. Karena emang kadang-kadang kita sebut hidden gem ya. Hidden gem itu kalau kita bilang itu jarang orang ngomongin ini, padahal ini bagus. Harus tunggu momentumnya kayak gitu. Jadi karena tadi, dan yang ketiga juga potensi negara Indonesia ini ada hubungannya karena Indonesia ini kan nanti akan ada puluhan tahun lagi sih, misalnya targetnya 2045, kita akan ada bonus demografi dari anak-anak muda, kemudian nanti ada dari hilirisasi bahan-bahan tambang kita. Pokoknya negara kita ini memang arahnya untuk menjadi negara maju dengan memanfaatkan dua itu, bonus demografi dan apa tadi, hilirisasi bahan tambang, di mana itu pasti akan mendorong ekonomi kita nantinya maju, naiknya sangat bagus, dan tentu untuk pasar modal sangat bagus. Oh iya, menarik sekali ya Mas Jono ya. Terus kira-kira ada peluang yang khusus investasi apa sih yang sebaiknya kita lakukan di masa saat ini dengan opportunity yang tadi udah disebutkan itu? Kalau untuk jangka panjang bagaimanapun memang untuk mendapatkan imbal hasil dari investasi jangka panjang itu memang tidak ada yang belum ada yang bisa mengalahkan saham karena memang potensi dari capital gain-nya itu tidak terbatas. Tapi kalau misalnya kita mau orang yang aktif nih, kita lihat kondisi ekonomi sekarang, oh harus gini, ya itu tentu mungkin kita bisa juga melakukan diversifikasi, misalnya dengan membeli juga produk reksadana pasar uang atau reksadana obligasi. Kalau biasanya sih dalam kondisi ekonomi yang seperti ini yang mungkin orang mulai takut dengan pasar saham, biasanya orang mulai membeli yang lebih aman seperti reksadana pasar uang karena resikonya lebih kecil
seperti itu. Walaupun returnnya juga lebih kecil. Oh, terus saat kita mengelola portofolio kita itu, kira-kira apa saja sih yang harus kita perhatikan? Terus dan terkait tren yang paling menonjol saat ini, bagaimana investor bisa memanfaatkan tren-tren yang saat ini? Ya, kalau untuk mengelola portofolio itu yang harus kita perhatikan itu dari mungkin pembobotannya ya. Misalnya kita kan cuma kita sendiri. Kalau kita sendiri nggak punya banyak waktu untuk memperhatikan kondisi ekonomi misalnya, itu misal kita batasin aja di akun kita, paling 5-10 saham itu udah cukup. Nah, terus kita juga melakukan diversifikasi pada industri-industri yang berbeda. Misalnya, nomor satu, kita punya saham yang termasuk kategori defensif. Kayak tadi contohnya dari industri perbankan atau makanan minuman. Terus kita juga punya saham yang bisa dibilang rutin membagikan dividen. Jadi kita sebagai investor pasif bisa mendapatkan dividen secara aktif. Kemudian juga sisanya mungkin kita memperhatikan kondisi makroekonomi. Kalau kita mau aktif, sektor apa aja yang bisa diuntungkan, kayak gitu. Oke, menarik ya. Jadi kayak ternyata ada banyak banget yang harus diperhatikan. Terus juga cara kita mendiversifikasi portofolio kita itu juga mengurangi resiko-resiko kita di masa mendatang. Terus terakhir, menurut Mas Jono, kira-kira ada tips apa saja sih yang harus dilakukan khususnya untuk investor muda supaya mereka bisa lebih siap untuk berinvestasi? Kalau tips untuk investor muda untuk siap berinvestasi ya tidak ada yang lain sih selain kita mau konsisten, itu aja. Kita harus mempersiapkan diri untuk konsisten belajar. Intinya sih seperti itu ya, kayak gitu. Karena ya tadi mungkin sudah disebutkan sebelumnya, kondisi pasar modal sangat dinamis ya. Kita mau tidak mau kita harus mengikuti. Nggak cuma belajar dari fundamental perusahaannya juga. Awalnya mungkin cuma belajar fundamental perusahaan, tapi nanti kita harus memperhatikan juga tentang industrinya di negara kita gimana, sampai akhirnya ke kebijakan-kebijakan pemerintah, kondisi geopolitik. Itu jadi sangat banyak yang harus kita pelajari kalau kita mau memiliki hasil investasi yang baik seperti itu. Jadi ya kemauan dan konsisten yang kuat untuk belajar itu harus dimiliki gitu. Jangan males. Jadi pada akhirnya ketika kita sudah terjun ke dunia investasi, itu kita akan jadi journey of learning yang tidak berkesudahan ya, karena kita akan terus memperhatikan market, tren, terus juga politik, ekonomi, situasi nasional dan internasional. Jadi mungkin kemauan untuk belajar itu salah satu modal yang harus dijaga dan jangan sampai quit ya Mas ya, kayak udah nggak mau lagi deh gitu. Iya. Emang jumlah orang yang quitters gitu banyak ya di investasi? Iya, kalau misalnya melihat paling mudah itu adalah ketika pandemi kemarin 2020-2021 itu nilai transaksi di bursa saham kita di IHSG itu rata-rata dalam satu hari 15-20 triliun rupiah. Saat ini cuma sekitar mungkin saat ini cuma sekitar 7-12 triliun. Yang kita itu artinya bisa kita bilang banyak setengahnya doang nih penurunan ya. Banyak investor yang dulu ngikutin hype doang karena saham dulu lagi ramai. Sekarang karena mereka nggak konsisten, nggak mau belajar, ya mereka meninggalkan saham investasi, ya akhirnya nilai transaksi di IHSG turun sampai setengahnya kayak gitu. Itu contoh bukti yang nyata sih. Oh iya. Oke, kurang lebih udah banyak banget ya yang tadi disampaikan oleh Mas Jono. Kira-kira dari teman-teman SITS ada yang mau bertanya atau tidak? Oke, ini di live Instagram ada yang nanya nih Kak. Iya. Dari Cafe Infoy, Kak, gaji saya UMR, investasi yang cocok untuk saya itu apa ya kira-kira? Ya, jadi sebetulnya kalau tadi mungkin kita sudah sempat bahas, investasi itu sih sebetulnya bukan masalah gaji berapa atau gimana ya, tapi mau apa enggak. Mungkin ya kalau mau mulai paling minimal, kalau ditanya investasi terbaik, itu tentu akan bisa dikatakan masih dari saham, karena potensinya tidak terbatas. Tapi kalau caranya bagaimana ya, cara terbaiknya kalau kita penghasilannya UMR, nomor satu itu adalah manajemen keuangan dulu. Kita harus ngatur duit, karena setiap orang kebutuhannya beda-beda. Apalagi kalau mungkin penghasilan
kita masih UMR, utamakan dulu kebutuhan, misalnya untuk bertahan hidup, makan minum, tempat tinggal, atau mungkin bantu keluarga, tabungan, kalau asuransi kesehatan BPJS. Nah, kalau ada lebih baru disisihkan untuk investasi. Tapi jangan kita maksakan kita mau taruh duit sekian untuk investasi, tapi nantinya kita jadi biaya hidupnya jadi terbatas, apalagi harus sampai utang, itu jangan. Jadi nomor satu adalah ketika penghasilan kita terbatas, kita harus mengatur dulu uangnya, apakah ada lebih untuk diinvestasikan. Nah, kalau memang ada lebih ya, baru bisa kita sisihkan, misalnya 100.000 per bulan untuk dibelikan saham yang defensif atau yang membagikan dividen seperti itu. Iya, berarti kalau untuk teman-teman yang masih struggle mungkin ya, atau baru start karir, itu bisa dimulai dari pengaturan keuangan dulu, sambil belajar mungkin perlahan mengenai Iya. investasi, mengenali lebih jauh supaya jadi kesiapannya juga lebih matang ya, sebelum Iya. pada akhirnya mulai start berinvestasi. Iya. Saya pernah dengar juga katanya kalau misalnya mau investasi itu harus pakai uang dingin. Iya. Itu mungkin tadi yang termasuk jangan pakai uang kebutuhan pokok untuk masuk ke investasi dulu mungkin ya. Iya, betul. Karena ya tadi, mungkin kan orang beda-beda ya. Kita sebetulnya nggak bisa terpaku sama 10% untuk ini, 20% untuk itu. Karena setiap orang kebutuhannya berbeda. Begitu sih. Jadi harus, kalau bisa ada sisa untuk investasi sebanyak-banyaknya ya, itu lebih baik gitu. Kalau belum mungkin ya fokusnya tingkatkan penghasilan dulu nanti. Baru mikir investasi. Tips yang bagus. Jadi Iya. mungkin buat teman-teman juga bisa jadi motivasi untuk menambah jumlah penghasilan dulu ya sebelum terjun ke dunia investasi. Karena investasi juga sebetulnya sarana untuk menambah penghasilan ya. Tapi lebih ke pasif. Iya, lebih ke pasif, Iya. betul. Seeds investing together.